kelas adalah segala sesuatu yang disepakati bersama antara guru dan juga kakak ya, dan juga teman-teman murid ya. Jadi ini nanti akan kita lakukan di sekolah. Siap-siap? Oke, nah yuk kakak, kira-kira kesepakatan kelas seandainya kakak berpikir nih, ayo kita berpikir bersama-sama. Menurut kakak, kesepakatan kelas apa yang kita lakukan ya kira-kira di kelas ya? Apa ya kira-kira ya? Nah, banyak ya. Apa kak? Coba kakak, ada yang bisa jawab? Apa? Oh iya, jadi, nah, yuk, coba lihat ke depan. Tada, ada gambar apa ini? Oh, ada gambar sekolah. Di sekolah ada siapa ini? Ada murid dan juga ini muridnya ngapain ini? Oh, iya, datang sekolah ya. Datang sekolah tepat waktu. Nah, kira-kira kakak siapa yang datang sekolahnya tepat waktu? Ada yang terlambat? Oh, ada. Nah ya, kita berusaha datang sekolah tepat waktu. Oke, selanjutnya apa yang dipegang Bu Sevi ini ya? Oh, ada gambar tempat sampah, ada gambar anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini perbuatan baik apa buruk? Baik dong. Iya, betul sekali. Siapa yang biasanya sudah melakukan seperti ini? Nah, kalau sampahnya sudah penuh dengan sampah, dibawa dan dibuang di sana ya. Hebat. Terima kasih ya kakak yang sudah melakukan. Oke. Lanjut, Tara. Ini yang ini aja. Apa nih ya? Oh, mengejek teman. Berarti tandanya dia suka membuli teman ya? Tidak menghargai teman ya? Kakak, adakah kakak yang melakukan seperti ini? Suka mengejek teman. Perbuatan baik apa buruk? Berarti kita harus saling menghargai teman ya, Mas Mirza. Ya. Lanjut ya. Ada gambar apa ini kakak? Ada anak kecil Bu mainan boneka. Terus. Oke. Ini anak kecilnya ini pintar kak. Dia perempuan ya. Dia mengerti setelah bermain dia harus mengembalikan mainan kepada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Iya. Itu membereskan ya. Nah, sama dengan kakak. Jadi sama seperti kakak, kalau di sekolah juga sama seperti itu. Kalau bermain, kakak mengembalikan mainannya pada kakak. Oke. Dan sekarang kita buat kesepakatan ya hari ini kawan. Ya, kita buat kesepakatan kelas hari ini. Ya. Di sini sudah ditata sama Bu Guru nih. Kira-kira siapa yang setuju datang sekolah tepat waktu? Siapa yang setuju datang sekolah tepat waktu? Siapa yang setuju membuang sampah pada tempatnya? Yang setuju saling menghargai, tidak membuli teman? Oke. Yang setuju mengembalikan mainan setelah digunakan? Oke. Nah, kalau kakak setuju, nanti kakak
Kita nanti akan mencap karena kalian setuju dengan kesepakatan kelas ini. Setuju? Nanti kakak stempel di sini. Jempolnya mana jempol? Jari jempol. Yang kanan, yang kanan. Jari jempol mana? Jempol. Yang maju ke depan adalah ini salah satu ya. Kalau mau mengembalikan mainan, ya. Karena ini semuanya kakak sudah sepakat, berarti nanti bisa salah satu. Nggak harus di sini semua, gitu ya. Oke, maju ke depan. Ya itu kakak, tinggal tempel aja. Boleh berdiri biar kelihatan gimana ya. Oke, tas dulu. Terima kasih. Silakan duduk. Lanjut adalah Mbak Indik. Silakan. Oke, tas dulu. Yes. Lanjut. Mas Iqbal.
selanjutnya yaitu Mas Tirta tadi sudah ya? Mas Tirta sudah ya tadi? Mas Tirta. Ayo lanjut, ada Mas Nada, silakan. Kakak. Nah, selanjutnya ayo kita memberi cap jempol kita bersama-sama. Jempol kanannya kakak mana? Tandanya kakak akan menyetujui kesepakatan kelas kelompok B ini yang sudah kita sepakati tadi ya. Mulai dari datang sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai, tidak membuli teman, kemudian mengembalikan mainan setelah digunakan. Sepakat ya kakak? Ya, oke. Silakan dipersiapkan jari jempolnya. Mari ke depan, yaitu dimulai dari silakan. Terima kasih Mbak Putri.
memulai kesepakatan kelas kelompok B bersama-sama. Terima kasih kakak. Halo. Masih semangat ya kakak? Oke. Mana semangat Bu? Anak pintar, anak rajin, anak yang semangat. Oke, kakak. Nah, kalau tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas kelompok B ya. Sekarang kita melihat ke depan. Nah, kita baca bersama-sama ada kita mempunyai cita-cita seperti apa? Nah, di dalam dirinya kakak, pasti kakak menginginkan, aku pengennya nanti jadi anak yang soleha, anak yang pintar. Berarti berangkat sekolah sendiri, mandiri. Siapa yang di sini mandiri? Oke. Oh, kalau sekolah ditunggu. Pintar. Kalau sekolah tidak ditunggu, jadi lama. Pulangnya nggak pindah laduk nggak apa-apa karena lanjut gambar yang kedua. Ada gambar apa ini kak? Bu guru sama murid. Kira-kira bu guru ngapain kak? Oh, saling sama muridnya. Sudahkah kakak lakukan itu di sekolah? Kalau mau masuk ke sekolah kakak apa dulu? Ya tandanya kakak menghormati guru. Ya. Lanjut. Wow, ada gambar. Ada gambar apa? Ada gambar. Iya, pintar. Ada gambar kakak perempuan dan kakak laki-laki yang sedang melakukan kegiatan ini namanya apa? Islam. Siapa di sini agama Islam? Semuanya agama Islam ya. Iya, di kelompok B ya. Oh iya, kalau Bu Safi agamanya Kristen. Oke, kita hormati ya, toleransi ya. Nah, ini adalah gambar kakaknya. Religiusnya itu kakaknya ini bisa melakukan kegiatan keagamaan itu dengan taat ya. Nah, oke. Masih bisa dilanjut? Masih bisa dilanjut? Kalau bisa dilanjut, bagaimana sikap ini kakak? Sevi, sayang dan siapa? Yang sikap baik, yang bisa yang Bu Sevi. Lanjut. Ada gambar saling menyayangi teman. Kakak, kira-kira kakak di sini yang saling sayang sama teman siapa? Bisa kakak tunjukkan saling menyayangi
letakkan di atas sapu, gitu ya. Terus kedua, 3 dan 4. Nanti kakak silakan memberi garis tegak. Coba kakak bisa nggak ya garis tegak bersama-sama? 1, 2, 3. Garis tegak. 1, 2, 3. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bisa ya? Oke. Maju ke depan, pilih. Kira-kira manakah keyakinan kelas yang kakak inginkan? Kak, jangan mempengaruhi temannya. Tidak mempengaruhi temannya. Kakak yang itu aja. Kakak yang itu aja. Enggak ya? Karena kakak mempunyai pilihan sendiri. Ya, menurut dirinya sendiri. Ya? Oke. Oke. Ada kakak yang mandiri, menghormati guru, religius, saling menyayangi teman. Silakan maju ke depan. Dimulai dari silakan maju ke depan, yaitu Mas Hafiz. Pilih yang mana di garis tegak. Yang mana? Terima kasih, Mas. Lanjut, Mas Nisa. Oke, boleh. Silakan. Mas, terima kasih. Ya, dari ya, terima kasih. Ya, Mas Tirta. Pilih salah satu. Oke, terima kasih, Mas. Lanjut, Mas Salma. Pilih yang mana? Oke, saling sayang, saling menyayangi teman ya. Terima kasih, Mbak Salma. Pilih yang religius. Oke, tes dulu saya. Terima kasih. Mbak Kait siap, silakan. Pilih yang mana? Bebas. Oke, terima kasih tes. Menghormati guru ya, Mbak Kait siap tadi. Mbak Kia, silakan. Oke, religius tes. Ya. Yuk, Mas Ozi, silakan. Oke, terima kasih, Mas. Selanjutnya Mbak Siva.
di sini ternyata yang paling banyak memilih keyakinan kelas itu ada yang di religiusnya, ya. Di sini taat sama Tuhan ya, taat sama Allah gitu ya. Nah, ada berapa ya jumlahnya, kita hitung ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, 13 untuk religius. Tepuk tangan. Oke, berarti di sini bisa dikatakan di sini ya, di angka satunya ya. Religius. Yang kedua adalah saling menyayangi teman. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Diletakkan di nomor 2. Oke. Permisi ya. Lanjut. Yang ketiga. Yang mana kakak? Mandiri apa menghormati guru ini ya? Oh, yang ini ada berapa? 2. 1, 2. Oke. Diletakkan di angka berapa? 3. Mana 3 ini? Oke. Ada sini. Yang terakhir adalah mandiri. Diletakkan berapa? Ada berapa tadi? 1. Oh, kenapa 1? Tidak apa-apa. Nah, semuanya ini keyakinan kelas kita ya. Sekarang sudah urut ya Kak. Dimulai dari yang nomor 1 apa tadi Kak? Religius. Yang kedua ada yang ketiga ada menghormati guru. Yang keempat ada mandiri. Oke kakak, keyakinan kelas kita ini di bulan COVID semoga bisa tercapai ya. Oke kakak ya. Yuk, lagi-lagi guru minta jempolnya dulu dong. Oke. Maju ke depan. Ya itu kakak. Ya itu kakak. Gak sama. Oke, silakan duduk. Oke, silakan yang suka dari Mbak Pens ya. Oke, terima kasih ya Mbak Lia. Thank you. Mbak Lia,
wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Pilihan Ibu Sri Hartini SPDY, yang saya hormati guru-guru TK se-Kecamatan Gondang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pemaparan budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, karena panjenengan semuanya sudah menyempatkan waktu bagi saya untuk saya dapat melaksanakan tugas sebagai guru penggerak angkatan 9 untuk menyampaikan pemaparan budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke dalam materi dalam budaya positif. Visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia ini mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berbhinneka global. Untuk belajar Pancasila, masih ingat dengan lagunya? Masih ya? Nah, ini biasanya diterapkan oleh anak-anak ya di lembaga kita masing-masing ya Bu ya. Bagaimana kita menyanyikan bersama-sama ya? Siap. Mari kita semuanya berdiri. Iya. Yes, bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih semuanya, tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali. Iya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara memaparkan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit-bibit tanaman dan lain sebagainya. Ini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah disampaikan tadi, profil belajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong. Ya. Kemudian yang ketiga, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, terus gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Oke, luar biasa ibu-ibu. Nah, kemudian apa itu disiplin budaya positif? Disiplin positif sebuah praktek pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun tempat lain. Diharapkan anak-anak mampu yang pertama mengembangkan
jangka panjang. Nah, ini adalah aset bagi anak. Kemudian, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Yang ketiga, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Jadi motivasi internal itu motivasi yang terdapat dari diri anak tersebut. Nah, ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru dan murid atau orang tua dan anak. Komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Nah, banyak orang tua dan guru keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Di sini disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia diperlakukan. Nah, jadi disiplin dan hukuman ini sangat bertolak belakang, ya. Kalau disiplin ini tindakan yang tanpa membuat merasa malu. Kalau hukuman ini hanya berfokus pada kesalahan. Nah, ini dampaknya ini anak akan mengingat selamanya, bahkan sampai besar pun itu hukumannya akan dikenang sama anak, begitu ya. Oke. Bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas, memahami posisi kontrol guru sebagai manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Ibu-ibu, ini kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas di mana anak-anak di situ menyampaikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang akan diterapkan di kelas. Nah, ini kemarin anak-anak juga memilih dari apa yang sudah disampaikan. Saya terima, kemudian saya menyediakan juga gambar yang dipilih oleh anak tersebut, dan mereka juga menyetujui dengan memberikan stempel sidik jari begitu. Nah, ini kasih. Nah, selain itu ini juga kegiatan upacara bendera yang setiap hari Senin dilaksanakan di TK Dharma Wanita Beberapa. Ini juga salah satu pendidikan karakter yang kita lakukan di sekolah. Nah, ini nih, ibu-ibu, disiplin dan hukuman. Ya, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Kejam sekali ya, Bu ya. Bayangkan kalau anak kita diperlakukan seperti ini. Apa yang terjadi tadi? Anak pasti akan betul. Anak pasti akan mengingat sampai dia besar nanti. Ya. Ini Ki Hajar Dewantara, Bu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Menurut Daniel Goldstein, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya. Kemudian Daniel Goldstein dalam bukunya menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah salah satu contoh ice breaking yang setiap harinya saya lakukan di dalam kelas supaya dapat meningkatkan motivasi diri anak untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Begitu. Ada 3 level motivasi, yaitu yang pertama adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Ini adalah termasuk motivasi eksternal, ya. Kemudian kalau internalnya adalah menghargai diri sendiri. Ini menurut siapa dulu? James Wilson. Ya. Nah, restitusi untuk pembentukan disiplin diri oleh Daniel Goldstein meliputi 6 landasan filosofi restitusi, yaitu yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Kemudian yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, proses restitusi membuat banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai, dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. 4. Ilusi kontrol. Di sini ada ilusi kontrol yang pertama, yaitu guru dapat mengontrol murid. Nah, kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ilustrasi kontrol yang kedua, semua bujukan. Ini penguatan positif ya, antara efektif dan bermanfaat. Ini kenyataannya adalah bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Dan murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Ini seringkali terjadi ya. Kemudian murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ilustrasi kontrol yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Dan yang ketiga, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ilustrasi kontrol yang keempat adalah orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kemudian, perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama.
murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Ini seringkali terjadi juga di sekolah seperti itu ya. Terdapat murid yang selalu memberontak. Kemudian memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Secara tidak sadar itu akan menyebabkan rasa musuhan jengkel antara murid kepada gurunya, karena telah terjadi ilustrasi kontrol yang tadi. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Biasanya itu guru itu berpikiran bahwa lebih dewasa, lebih berumur begitu daripada muridnya begitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan begitu muridnya harus mengikuti begitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya. Oke, jangan sampai ada ilustrasi kontrol yang seperti itu. Orang dewasa punya hak untuk memaksa ya. Next. 5 posisi kontrol guru. Wah, bisa dibacakan 5 posisi kontrol guru ada apa saja? Yang pertama, penghukum. Ya, untuk penghukum ini adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, nada suaranya tinggi, bahkan tubuh atau matanya ini melotot karena emosi begitu ya. Dan jari-jarinya itu menunjuk menghardik begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru akan merasa bersuara lebih lembut, dan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain akan merasa tidak nyaman. Dan bisa dikatakan itu bersalah atau rendah diri begitu. Next, selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi pada guru bisa negatif atau positif. Nada suaranya yaitu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, senyum, begitu ya. Nah, posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah memantau, berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang di sekitarnya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya ini tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Oke. Dan tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini, guru adalah tujuan akhirnya adalah posisi manajer. Nah, ini. Kenapa kok posisi manajer? Karena di sini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Begitu. Kita masuk pada 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya bacakan, dan di sini adalah dampak, ada macam-macam ya di sini ya. Motivasinya guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid berkata seperti apa, dampak pada murid. Saya sampaikan yang dampak pada muridnya ya. Di sini guru sebagai penghukum. Nah, dampak pada muridnya adalah mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Di sini dampak pada muridnya adalah merasa rendah diri. Kemudian kalau kita sebagai teman, maka di sini dampak pada muridnya lemah,
mandiri dan tergantung. Kalau kita sebagai pemantau, maka dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan kalau kita menjadi manajer, maka dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi 5 posisi kontrol ini tadi yang paling menunjang bagi kita para guru adalah sebagai manajer. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ini kemarin juga sudah kami laksanakan juga di dalam kelas, baik itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini hasilnya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini adalah motivasi intrinsik. Dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Ini menurut Dayan ya dosen. Bagaimana budaya positif dapat tercapai di sekolah? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas, memahami posisi kontrol guru atau manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah? Yaitu yang pertama, gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini atau yang disebut dengan GLS bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Materi bacaan berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal dan nasional dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan siswa. Ini biasanya kami juga mengajak anak-anak di dalam kelas dengan melakukan gerakan literasi. Di sela-sela kegiatan pembelajaran, kami memberikan kesempatan kepada anak untuk yuk Kak, kita baca. Nah, baca tidak asal baca, tapi di situ ada gambar-gambar yang bisa meningkatkan kemauan anak untuk membaca, khususnya bagi anak-anak TK. Jadi untuk anak-anak TK ini kita wajib untuk memberikan buku yang ada gambarnya. Itu lebih mempermudah bagi anak-anak mendalami isi cerita yang ada di dalamnya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini bertujuan mengembangkan minat dan bakat anak di sekolah. Saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan positif secara fisik maupun mental. Di sini di dekat Darmawan Kebuburan juga kami sudah menerapkan kegiatan ekstrakurikuler seperti halnya kegiatan drum band, kemudian tari, fashion show, angklung, kemudian ada bina vokal. Apakah ibu-ibu di lembaga masing-masing juga menerapkan kegiatan ekstrakurikuler? Oh iya, iya. Saya yakin ibu-ibu semuanya di lembaga masing-masing juga menerapkan kegiatan ekstrakurikuler, ya. Nah, tapi yang ketiga adalah membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Nah, hal ini penting untuk diterapkan oleh sekolah karena karakter anak baru akan terlihat bila ditunjukkan secara spontan. Karakter dinilai belum terbentuk dalam diri seseorang jika belum bersifat spontan. Dengan kata lain, spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seseorang itu telah memiliki karakter yang baik atau belum. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan. Jadi, membiasakan perilaku baik dengan bersifat spontan, baik itu secara tutur kata maupun perbuatan. Di sini ada contoh disiplin budaya positif yang sudah ada di sekolah. Ini
adalah penyambutan anak-anak saat datang ke sekolah. Kemudian yang di bawahnya ini adalah saya memberikan kesempatan kepada murid untuk memimpin berdoa di depan kelas. Ini secara bergiliran ya Bu ya. Jadi setiap anak akan mendapatkan kesempatan tersebut sesuai dengan hari-harinya. Misalkan hari Senin, Mbak Feli, hari selanjutnya Mbak Putri, hari selanjutnya lagi Mbak Raya, begitu secara terus menerus. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kegiatan upacara bendera. Jadi upacara bendera ini setiap hari Senin dilaksanakan di Dekan Bawang Samudra. Luar biasa, ini kegiatan ini tidak pernah sampai tidak dilaksanakan. Selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Ya, bahkan terkadang ada salah satu murid yang mau tidak masuk sekolah karena dia mendapatkan tugas menjadi petugas upacara. Jadi murid tersebut berusaha untuk masuk sekolah meskipun murid tersebut sakit, begitu ya. Ada mama yang di rumah itu menyampaikan, Bu, ini sakit, tapi anaknya ini tetap pengen masuk sekolah Bu, begitu. Karena mendapatkan tugas Bu, jadi begitu. Wah, luar biasa. Di dalam hati saya sangat tersentuh begitu. Oke, dan selanjutnya ini adalah kolaborasi bersama teman sejawat. Ya, ini saya melakukan kolaborasi bersama teman sejawat. Kami melakukan evaluasi dari setiap kegiatan pembelajaran yang setiap harinya kami laksanakan. Jadi kurangnya di mana? Apa yang harus diperbaiki? Terus apa yang membuat kegiatan ini tadi mungkin rasanya kurang menyenangkan, atau bahkan di sisi lain, di sisi positifnya itu hari ini sudah luar biasa, besoknya ditambah-tambah lagi begitu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi. Ini evaluasi kami, salah satu dari teman sejawat saya. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama, guru mengajak peserta didik memikirkan bersama tentang kesepakatan kelas yang diinginkan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan beberapa gambar kesepakatan kelas dari berbagai macam pendapat peserta didik. Yang keempat, peserta didik memilih satu gambar kesepakatan kelas dengan memberikan simbol gambar tersenyum. Yang kelima, guru meminta peserta didik memberikan sidik jari jempol tanda bahwa peserta didik sepakat dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan yang keenam, guru memastikan semua murid ambil bagian dalam kegiatan ini. Langkah praktis pembentukan keyakinan kelas. Contohnya ini, ya, anak-anak saya berikan kesempatan juga dalam memberikan pendapatnya. Kemudian saya menyediakan gambar kepada anak-anak dan anak-anak memilih gambar yang menurutnya itu yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Begitu. Ini mereka semua memberikan suaranya dalam memilih. Suaranya ini dalam bentuk memberikan garis. Kemarin itu saya berikan kesempatan untuk memberikan garis. Nah, untuk yang kelas. Kalau yang kesepakatan kelas ini tadi gambar smile, gambar tersenyum begitu. Nah, setelah itu baru untuk persetujuannya mereka memberikan sidik jari. Begitu. Sebagai tanda kalau mereka setuju dengan semua keyakinan yang sudah disampaikan atau disepakati bersama. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, bagaimana dari budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas dari penyampaian yang saya sampaikan? Mungkin ibu-ibu monggo dipersilakan. Nanti saya berikan waktu
untuk memberikan pertanyaan. Masih semangat ya? Semangat. Iya, monggo dipersilakan dari ibu siapa? Mungkin boleh disampaikan? Oh iya. Monggo Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah menerima pemaparan materi tentang budaya positif tadi, di sini yang ingin saya tanyakan, kendala apa yang dihadapi pada saat pembuatan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Tadi disampaikan kepada saya pertanyaannya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, kendalanya yang saya hadapi saat kami bersama-sama melakukan keyakinan kelas itu adalah saat anak-anak itu begini, mereka kan saya beri pilihan. Nah, disitulah anak-anak yang satu dan lainnya itu mencoba untuk mempengaruhi hasil jawaban dari sebenarnya yang dia pilih tadi. Jadi anak tersebut bingung jadinya. Sudah sampai di depan, dia jadi berpikir, aduh pilih apa nih? Padahal yang lainnya mencoba, itu yang itu. Nah ini kendalanya, sehingga kendala tersebut dapat memakan waktu yang sangat sedikit lama, bukan sangat lama ya, tapi sedikit lama. Karena apa? Karena di sini muridnya banyak ya. Jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi ya Bu ya. Jadi untuk keyakinan kelasnya tadi membutuhkan waktu yang lama dengan adanya tadi pengaruh dari teman satu kepada teman yang lain. Begitu Bu. Bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Ibu, monggo. Lanjut, monggo. Bisa Bu? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saya memberikan pertanyaan. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, idealnya kesepakatan kelas dilakukan saat kapan? Yang kedua, dan siapa yang membuat kesepakatan kelas? Terima kasih. Iya Ibu. Boleh dikenalkan namanya siapa Ibu? Ya, maaf di sini nama saya Kurnia. Oh ya, terima kasih Ibu Kurnia. Iya, saya akan mencoba untuk menjawab. Idealnya kapan begitu ya membuat kesepakatan kelas? Nah, kalau di sini idealnya di sini di TK Dharma Wanita Budan itu di awal tahun pelajaran. Jadi di awal tahun pelajaran ini kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang akan diterapkan untuk hari-hari selanjutnya. Jadi di awal tahun pelajaran. Dan siapa saja gitu dari siapa saja yang melakukan begitu ya. Yang membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini yang membuat kesepakatan kelas adalah guru dan murid. Ya, jadi di sini khusus untuk kelas kelompok B dan kelompok A itu kami membuat sesuai dengan yang ada di kelas, situasi yang ada di kelas. Jadi antara guru dan murid. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Kurnia. Untuk selanjutnya, lanjut monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang akan saya tanyakan pada materi budaya positif saat ini, bagaimana menerapkan budaya positif pada jenjang TK? Sekian, terima kasih. Boleh diperkenalkan Ibu namanya? Perkenalkan, saya Ibu Ari. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ari, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Jadi untuk menerapkan budaya positif pada jenjang TK itu kita menggunakan kegiatan pembiasaan. Nah, kegiatan pembiasaan itu tadi
Salah satunya adalah disiplin. Di sini disiplin itu datang tepat waktu begitu. Kemudian juga kegiatan kebiasaan selanjutnya tanggung jawab. Nah, membuang sampah pada tempatnya, menyelesaikan tugas sampai selesai, begitu. Kemudian mengembalikan mainan pada tempatnya. Setelah anak-anak bermain, anak-anak bisa mengembalikan mainan pada tempatnya, begitu. Kemudian ada lagi juga budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu juga kami terapkan di TK dan Wanita budaya 5S. Ya. Begitu Ibu Ari, bagaimana? Terima kasih atas semua penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Ya, Ibu-ibu, mungkin dari Ibu guru yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, monggo Bu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ana. Setelah saya menerima materi budaya positif tadi, di sini saya mau menyampaikan, apabila ada yang melanggar kesepakatan kelas, langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih Ibu Ana. Apabila ada yang melanggar kesepakatan kelas, yang saya lakukan sebagai guru adalah mengingatkan kembali kepada anak tersebut. Saya bawa anaknya menuju ke tempat di mana di situ sudah ada kesepakatan kelas, apa saja di situ. Nah, anak-anak saya ajak untuk mengingat kembali. Itu kakak, kesepakatan kelasnya seperti ini. Apa yang kakak lakukan tadi? Apa yang kakak langgar tadi? Ayo ingat-ingat. Nah, jadi dari apa yang sudah saya lakukan tadi, otomatis anak akan mencoba untuk merubah sikapnya. Begitu Ibu. Secara tidak sadar ya, secara otomatis pastinya. Begitu Bu Ani. Bagaimana? Iya, terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Iya Ibu, terima kasih Bu Ana. Ada yang ingin bertanya lagi Bu? Oh sudah. Iya Ibu, terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah Panjenengan sampaikan kepada saya. Dan apabila dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.